itu menarik lah gitu. Saya bisa foto dari atas gitu ya, kayak rasa nembakin pesawat gitu ya. Dan itu sesuatu pengalaman yang amazing dan memang sulit untuk didapat. Untuk peraturan saat hunting sih lebih ke arah kita harus safety-nya untuk baik untuk diri kita sendiri maupun sekitar. Dan yang kedua kita juga harus mematuhi dari otoritas bandaranya sendiri bagaimana. Pesawat saat ini merupakan salah satu transportasi andalan masyarakat Indonesia yang biasa digunakan untuk bepergian. Para maskapai terus berlomba memberikan layanan yang maksimal kepada calon penumpang dengan menambah jumlah penerbangan, memperluas jangkauan, serta menghadirkan teknologi terkini pada pesawat. Seiring dengan perkembangan tersebut, jumlah penggemar pesawat di Indonesia juga terus tambah dari waktu ke waktu. Saya tuh inget lagi kecil itu kalau disuapin lagi makan oleh nenek saya itu selalu gitu, lihat pesawat gitu. Karena saya benar-benar takjub gitu. Dan saya suka awan. Saya tuh suka melihat awan gitu loh. Jadi ketika ada awan, ada pesawat, itu kan sudah dua kolaborasi yang buat saya amazed banget gitu. Menjadikan pesawat sebagai objek fotografi merupakan salah satu cara para pecinta pesawat dalam melampiaskan hobinya. Para pemburu gambar pesawat ini biasa disebut spotters. Salah satu contohnya adalah Yuan Mulyadi. Ia biasa melakukan hunting foto pesawat di dekat Bandara Soekarno-Hatta di sela-sela kesibukannya sebagai pelajar. Biasa hunting ya kalau nggak di Rumah Putih ini yang ada di perimeter utara. Terus kalau aktifnya runway 07 right itu di Aeropolis. Terus kadang kalau di aktifnya 25 right itu kadang-kadang di Jalan Raya Perancis. Terus dekat kantor papa saya yang di sebelah Hotel FM7 itu. Terus kalau di 25 left kadang kita bisa spotting di tempat salah satu tempat kawasan spotter yang ada di 25 left. Para spotters ini biasanya sangat antusias terhadap pesawat yang dianggap jarang terlihat di bandara Indonesia. Mereka juga memiliki cara sendiri dalam mencari informasi penerbangan yang akan terbang maupun landas di bandara wilayahnya. Simple sih mas, di grup itu biasanya ada info sih, terutama ketua region kita biasa menginfokan kalau misalkan jam segini ini ada traffic air nih, MD-11 nih, misalkan gitu contohnya. Berarti kayak suka share-share informasi di grup. Betul. Aplikasi-aplikasi gitu kayak kemarin ngeliat ada aplikasi-aplikasi yang dipakai deh. Flight Radar mas, Flight Radar 24 itu juga membantu banget untuk kita melacak posisi pesawatnya juga. Namun kehadiran para spotters ini awalnya kurang disambut baik dengan petugas keamanan bandara. Pasalnya mereka seringkali mendapat teguran karena kegiatannya dianggap mencurigakan maupun mengganggu keamanan. Kalau sama kayak security bandara sih sering gitu. Ya ini sih miskom lah, masih ada agak-agak miskom. Jadi mungkin karena security juga curiga sama kita, ngapain kita bawa kamera di luar bandara gitu. Seiring waktu, jumlah para spotters terus bertambah dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Para spotters di seluruh daerah juga selalu saling mengingatkan satu sama lain untuk dapat berburu foto dengan memperhatikan aturan serta keselamatan diri.
kemudian ke pihak Angkasa Pura AP2 waktu itu ya, AP2. Nah, selain itu kita juga mulai dikenal oleh beberapa maskapai nasional. Pertumbuhan jumlah para spotters dapat dibilang cukup cepat. Bahkan, di antaranya sudah memiliki komunitas regional masing-masing. Namun Benny Manurung bersama beberapa kawan lainnya memiliki inisiatif untuk mempersatukan seluruh spotters ke dalam satu wadah komunitas. Dari suara dari para spotter kita kumpulkan satu-satu dari berbagai daerah, sehingga kemudian kita membentuk semacam wadah yang belum resmi waktu itu hanya melalui media, grup WhatsApp ya, WhatsApp itu. Setelah itu ide-ide kita tuangkan di situ, konsep gimana komunitas ini, dan akhirnya kita sepakati, kemudian akhirnya kita bentuk kepengurusan pertama waktu itu. Gagasan pembentukan Komunitas Fotografer Aviasi Indonesia atau KFAI disambut baik oleh para spotters. Hingga saat ini, KFAI sudah memiliki lebih dari 400 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia serta sudah berbadan hukum. Menurut Benny, pengurusan pengakuan status hukum KFAI penting dilakukan karena aktivitas para anggotanya yang bersinggungan dengan keamanan bandara. Ya penting karena memang gini, sekarang kita jujur aja kegiatan spotting ini sangat bersentuhan dengan keamanan, sangat bersentuhan dengan mungkin juga bisa dicurigai lah gitu ya, karena memang kita kan memfoto pesawat itu kan di daerah, biasanya itu namanya bandara itu daerah restricted area, dan kadang-kadang namanya penerbangan itu sesuatu yang sensitif, jadi kalau ada pergerakan, ada semacam kegiatan yang dianggap mencurigakan, itu bisa menimbulkan kecurigaan lah dari otoritas bandara. Nah makanya karena dari kegiatan yang bersifat gray area ini kita mau legalkan, kita buat dengan dasar hukum yang ada gitu kan. Untuk menjadi anggota KFAI, para calon anggota harus mengikuti rangkaian perekrutan terlebih dahulu. KFAI memiliki serangkaian kriteria untuk anggotanya. Beberapa kriteria tentunya senang aviasi, kemudian portfolionya relevan gitu ya. Jangan sampai katanya senang aviasi tapi begitu kita cek di IG-nya, teman-teman di lapangan juga ngecek IG-nya ternyata isinya nggak ada atau mungkin Instagramnya dikunci gitu kan. Ya sebenarnya lebih kembali yang ke tadi sih, yang beberapa yang hal tadi sih. Ada batasan umur? Batasan umur di kami waktu itu udah kita tetapkan minimal itu 14 tahun. Saat ini KFAI sudah menginjak usia 1 tahun. Eksistensinya pun sudah mulai dikenal oleh banyak institusi aviasi di Indonesia. Bahkan KFAI sudah beberapa kali dilibatkan dalam beberapa kegiatan aviasi sebelum memasuki masa pandemi. Sebenarnya sebelum awal pandemi itu kita sempat berkunjung atau ke Airnav di Cengkareng gitu. Tentunya setelah itu kemudian ke pihak Angkasa Pura AP2 waktu itu ya, AP2. Nah, selain itu kita juga mulai dikenal oleh beberapa maskapai nasional ya, maskapai nasional di Indonesia. Dalam struktur organisasinya, KFAI terbagi menjadi 15 wilayah dengan masing-masing koordinatornya. Koordinator bertanggung jawab untuk mengawasi anggotanya untuk tetap tertib saat berburu foto.
Untuk peraturan saat hunting sih lebih ke arah kita harus safety-nya untuk baik untuk diri kita sendiri maupun sekitar. Dan yang kedua kita juga harus mematuhi dari otoritas bandaranya sendiri bagaimana. Ya kan di situ juga ada beberapa wilayah-wilayah. Kita harus mematuhi seperti itu. Ketika Indonesia memasuki masa penyebaran virus COVID-19, KFAI mengeluarkan larangan ke para anggotanya untuk melakukan pemotretan pesawat. KFAI tak segan memberikan tindakan bagi anggotanya yang melanggar ketentuan dari komunitas. Selama pelarangan tersebut ada beberapa 1-2 orang yang dia tetap spotting karena di saat pandemi tersebut ada repatriasi, jadi pemulangan WNI menggunakan pesawat-pesawat yang langka gitu, yang jarang ke sini. Akhirnya mereka spotting, kita panggil, kita sidang, itu kita mintain keterangannya, didampingi sama pengawas, ketua dan lain-lain. Dan setelah hasil sidang kita keluarkan surat peringatan seperti itu. Itu menarik lah gitu, saya bisa foto dari atas gitu ya, kayak rasa nembakin pesawat gitu ya, dan itu sesuatu pengalaman yang amazing dan memang sulit untuk didapat lah, apalagi untuk di Indonesia. Jika sudah berkaitan dengan hobi, maka uang bukanlah sebuah persoalan. Seperti salah satu komite pengawas KFAI, Benny Manurung. Ia bahkan pernah menyewa sebuah helikopter hanya untuk berburu foto pesawat ketika berada di negeri Paman Sam. Pertama kali kaget juga gitu, ternyata saya naik heli dengan hanya muat dengan 2 seat penumpang, 1 pilot dan 1 saya, dan ternyata di sisi kiri saya ini tidak ada pintunya. Jadi saya spotting, hanya pengamanannya hanya mengandalkan ya seat belt. Ya untunglah seat belt saya nggak kelepas, kalau itu pasti saya bisa jatuh lah gitu, berbahaya. Tapi itu menarik lah gitu, saya bisa foto dari atas gitu ya, kayak rasa nembakin pesawat gitu ya, dan itu sesuatu pengalaman yang amazing dan memang sulit untuk didapat lah, apalagi untuk di Indonesia. Dan pengalaman berburu foto pesawat dari atas helikopter tentu memakan biaya yang tidak sedikit. Namun bagi pria yang sehari-harinya menjalani profesi sebagai pengacara tersebut, biaya yang dikeluarkannya tak sebanding dengan pengalaman dan sensasi yang ia rasakan. Kalau biaya memang agak mahal sih, harus diakui, karena memang itu hobi yang memang karena kita dianggap sewa helikopter dan honor pilotnya kita yang harus bayar. Itu kalau tidak salah saya dikenakan biaya sekitar 250 sampai 300 per jam. Makan lebih tinggi kepuasannya menurut saya gitu kan. Jadi memang karena kita sudah punya jiwa fotografi aviasi, jadi kita merasa ini itu sesuatu yang amazing gitu ya. Masing-masing fotografer aviasi memiliki selera pesawat yang berbeda-beda untuk dijadikan objek foto. Yuan misalnya, salah satu pesawat yang paling berkesan yang ia abadikan adalah pesawat yang ditumpangi oleh Perdana Menteri Jepang ketika berkunjung ke Indonesia. Kalau untuk traffic yang spesial sih, saya juga sering ngejar. Contohnya kayak kemarin waktu Perdana Menteri Jepang ke Jakarta, Yoshinige Suga, itu dia membawa 2 pesawat 777 dari Jepang yang sifatnya cukup langka bagi kami para spotter, karena itu tidak mungkin seorang Perdana Menteri itu bisa datang ke Jakarta atau ke Indonesia tuh dalam waktu cepat gitu, seperti itu. Kadang-kadang juga foto-foto pesawat yang sudah mau di retire atau sudah di scrap
Itu contohnya seperti Boeing 747-400. Itu foto pesawat yang menurut para F-geek, menurut para spotter itu sangat-sangat fenomenal dan juga sangat, kita bilang gimana ya, itu bahagia banget momennya kalau misalnya ketemu foto itu, karena memang sudah diproduksi, sudah di stop produksinya oleh Boeing. Menjadi anggota KFAI di wilayah Jabodetabek tentu memiliki 2 lokasi pilihan bandara yang dijadikan tempat berburu foto, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Para spotters harus siap siaga memantau radar yang terinstal di gadgetnya demi mengejar foto pesawat idamannya. Susahnya adalah menangkap momen tersebut, Mas. Jadi, let's say kita dari Cengkareng nih, tiba-tiba ada traffic langka di Halim. Nah, waktu untuk perpindahan dari Cengkareng ke Halim itu kan jauh, Mas. Momen itu yang agak susah, Mas, untuk menangkap momen itu. Berharga banget. Iya, Mas. Biasanya para spotters ramai berburu foto aviasi di hari libur atau pada momen pesawat yang dinilai jarang ada di langit Indonesia terpantau di radar. Hasil fotografi pesawat yang didapat dipublikasi di akun Instagram masing-masing anggota. Selain itu, akun resmi Komunitas Fotografi Indonesia di Instagram juga aktif memposting ulang karya-karya anggotanya. Itu untuk melaksanakan campaigns, kemudian juga itu ada pameran foto, kemudian yaitu campaigns itu kan kita ke seluruh Indonesia. Sebagai komunitas yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tentu butuh pendekatan yang kuat antara pengurus dan anggotanya agar solidaritas komunitas tetap terjaga. Ketua KFAI Theodorus Aji menyebut ada beberapa tantangan yang dihadapi pengurus di komunitasnya. Ya, saya akui ada kesulitan tersendiri, tapi itu jadi semacam tantangan buat saya ya, dan juga pengurus-pengurus yang lain gitu. Karena satu, faktor jarak, yang kedua karakter tiap orang yang berbeda-beda, yang ketiga memang berbicara tentang usia, karena rentang usia anggota di sini memang ada yang bisa dari di bawah 20 tahun, ada juga yang sampai dengan usia di atas 40 tahun. Itu suatu jarak yang jauh gitu ya, tapi itulah dinamikanya, karena tanpa dinamika organisasi itu tidak akan berjalan gitu. Tingginya jumlah spotters di Indonesia membuat pertumbuhan KFAI dinilai sangat menjanjikan. Beberapa agenda pun sudah direncanakan serta siap diedukasi apabila situasi pandemi sudah mulai kondusif. Nah, kebetulan untuk event-event ini, karena kami kemudian kalau untuk rencana event itu kami sudah banyak. Di antaranya kami juga akan mendapat undangan kerjasama dari Angkasa Pura gitu kan. Itu untuk melaksanakan campaigns, kemudian juga itu ada pameran foto, kemudian yaitu campaigns itu kan kita ke seluruh Indonesia. Nah, karena terkena pandemi ini, kemudian kami pending. Sebagai komunitas baru, KFAI berharap dapat terus tumbuh serta semakin dikenal instansi-instansi aviasi serta memiliki dampak yang positif bagi masyarakat. Secara internal sih kita berharap sesama member KFAI itu saling menguatkan, saling menambah wawasan, dan kami berharap berikutnya organisasi tetap ada
dan menjadi semacam wadah bagi semua fotografer aviasi Indonesia untuk saling support lah untuk kegiatan. Itu sih harapannya. Harapan saya sih ya untuk organisasi ini kedepannya sih lebih ini ya, mungkin kita bisa bersinergisitas dengan pengelola bandara, dengan masyarakat juga, terus mengadakan event gitu yang bisa melibatkan masyarakat umum ikut, pengelola bandara ikut gitu. Dan juga kita juga bisa mengedukasi masyarakat sih itu. Ya tentang ya mungkin ya kayak sekarang nih yang lagi di High Lake kan kayak tentang layangan nih, layangan kan lagi pada terbang-terbangan nih. Mungkin kita bisa mengedukasi masyarakat tentang larangannya layangan ini gitu. Persaudaraan bisa dibentuk dari berbagai cara, seperti komunitas KFAI yang dipersatukan oleh hobi membidik pesawat udara dengan kamera.